ulama yang hadir pada saat ini, yaitu Kiai Haji Ahmadi selaku Ketua MUI Kabupaten Bintan, Kiai Haji Ahmad Nuhan sebagai pengasuh pondok pesantren Manfaus Salihin 7, Kiai Hashim Asy'ari sebagai sahibul wilayah, betul Zat, tuan rumah, sahibul hajat, yang pada hari ini beliau memperingati kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Abah Iwan, ada Ustaz Majid, Ustaz Abdullah, kemudian Haji Matur, para habaib yang hadir pada saat kali ini, yang insyaallah tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang subhanallah dengan hadirnya beliau-beliau ini, para habaib dan para ulama, insyaallah memancing kehadiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat ke kami, walaupun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tetap kita hormati, kita muliakan beliau-beliau semuanya karena para habaib ada al-intisab, ada hubungan darah dengan baginda Nabi SAW, dan para ulama ada hubungan dengan Nabi dari segi ilmu. Ini sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga para aparatur pemerintah, baik dari sipil, militer, atau kepolisian, ada kawan-kawan kita Bapak Asep dan lain-lainnya, Pak Alek dan lain-lainnya. Saya nggak hafal semuanya karena saya bukan orang Bintan, ya. Tapi alhamdulillah, insyaallah juga tidak Pak Razali, ya, dan juga tidak Pak Hazali, ya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami, ya, dengan kehadiran beliau semuanya, insyaallah. Ya, kita berterima kasih banyak karena inilah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diharapkan oleh baginda Nabi SAW adalah hubungan baik antara ulama dan juga umara. Kalau dulu Sayyidina Abu Bakar, ya, beliau sebagai umara, sebagai amir, sebagai pemimpin, juga beliau sebagai ulama. Sayyidina Umar sebagai pemimpin, juga sebagai ulama. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, terus sampai ke tabi'in, banyak yang mereka jadi pejabat dan juga mereka ulama. Tapi zaman sekarang antara ulama dengan umara porsinya berbeda. Jarang ulama yang jadi umara yang jadi ulama. Maka dari itu alangkah indahnya apabila umara dengan ulama bergandeng tangan, umara dan ulama bekerja sama dalam membimbing bangsa, membimbing masyarakat. Karena memang tujuan daripada negeri tercinta kita Indonesia ini, seperti dalam lagu Indonesia Raya disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dibangun baru badan. Yang bertugas membangun jiwa adalah ulama, membangun moral adalah ulama. Jadi yang membangun badan adalah umara, yang melayani masyarakat adalah umara. Nah, jadi antara ulama dan umara harus ada keterkaitan, harus ada sinergi, biar cocok, biar klop. Insya Allah kalau sudah ulamanya turun membimbing masyarakat, moralnya masyarakat dibimbing, jiwanya masyarakat diperbaharui, diperindah, insya Allah yang namanya penjara kosong. Betul apa tidak? Betul. Kalau orang sudah tahu ilmunya, dibimbing akhlaknya, moralnya bagus, tahu nyolong itu dosa, jadi nggak jadi nyolong. Ya, kalau nggak jadi nyolong, nggak ditangkap polisi, nggak masuk penjara, penjaranya kosong. Kalau orangnya mentalnya sudah baik. Inilah yang membangun mental adalah peran ulama,
yang mengawasi dan juga melayani masyarakat adalah para umara. Perlu sinergi antara ulama dan umara. Umara kalau tidak tahu pengen nasihat datang kepada ulama. Itulah yang dikehendaki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul bersama antara para ulama dan juga para umara. Kemudian alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah untuk memperingati kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Peringatan kelahiran baginda Nabi. Kalau peringatan itu berarti teguran. Ya, kalau orang di situ ada sumur, dikasih tanda peringatan, awas ada sumur. Kira-kira orang ke situ apa tidak? Menjauh dari tempat itu, tidak dekat-dekat ke sumur. Ini juga peringatan. Kalau di jalan ada tulisan rambu-rambu peringatan, ya, ke kanan Bandung misalnya. Terus jalan belok ke kanan Bandung, itu peringatan, papan peringatan. Begitu juga kita peringatan Maulid Nabi. Lagi jalan di jalan, kalau sudah mau miring, sudah melenceng jalan kita, lihat tulisan Maulid Nabi, ikut jalannya Nabi, lurus lagi. Nah, ini tiap tahun kita diperingatkan untuk bisa mengingat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin dalam satu tahun kita sudah jauh melenceng daripada relnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perlu adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, peringatan Maulid kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Semua makhluknya Allah tatkala dilahirkan baginda Nabi Muhammad senang gembira. Bahkan Siti Aminah di beberapa hari mulai dari tanggal 1 sampai 12 Rabiul Awal, beliau sering bermimpi. Beliau melihat ke langit, penduduk langit, para malaikat bersorak gembira menyambut kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Semua makhluknya Allah bergembira, di langit, di bumi, semuanya di alam semesta ini bergembira, kecuali satu yang tidak bergembira. Siapa? Iblis, laknatullah alaih. Seperti diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan, ranna iblis arba'a rannat. Iblis itu pernah berteriak, pernah berteriak dan juga tidak senang dengan 4 hal. Yang pertama, tatkala hina lu'ina, tatkala iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan iblis dilaknat? Tatkala disuruh menyembah, tatkala disuruh bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, semua penduduk langit, malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Semua yang ada di surga bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis laknatullah alaih. Dia tidak bersujud dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hina uhbita, dan tatkala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, sudah tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dilaknat sama Allah, langsung diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyesal iblis, teriak iblis, tidak suka iblis. Kemudian yang ketiga, hina wulida sallallahu alaihi wasallam, tatkala dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyesal iblis, dan juga iblis tidak suka dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad karena dia merasa selama ini dia bersusah payah menggoda manusia, menjerumuskan manusia untuk sampai kepada neraka. Tatkala muncul lahir baginda Nabi Muhammad, juru penyelamat bagi manusia, pusing iblis sehingga dia menyesal dan tidak suka dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Katsir, dikatakan menyesal iblis tatkala diturunkan surat Al-Fatihah. Karena dalam surat Al-Fatihah ya ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua manusia menyembah kepada Allah dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertawakal kepada Allah, sehingga iblis merasa sia-sia segala usahanya untuk menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kali iblis menyesal tatkala dilaknat, diturunkan ke muka bumi, kemudian tatkala lahirnya baginda Nabi Muhammad, dan juga tatkala turunnya Fatihah.
Berarti kalau seandainya ada di antara kita yang tidak suka maulid Nabi, sama saja dengan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ya, jadi yang tidak suka dengan maulid sama saja dengan cerita tadi, yaitu tidak jauh dengan iblis. Makanya alhamdulillah datangnya kita di sini, kumpulnya kita di sini memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Ini pun melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan juga rahmatnya Allah, hendaklah kalian bergembira. Ya, kita bergembira dengan datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan paling besar rahmatnya Allah adalah wujudnya, kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Berarti Nabi Muhammad adalah rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam hadis beliau mengatakan, ana rahmatul muhda. Aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah kita senang dengan wujudnya, dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad, berarti insya Allah kita telah mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rahmat bagi kita, dan juga wujudnya baginda Nabi Muhammad rahmat bagi kita. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul sayang kepada kita. Beliau betul-betul welas asih kepada kita. Bahkan beliau katakan dalam satu hadis beliau, "Lau yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi lawajadtu alamaha fi qalbi." Kalau seandainya salah seorang kalian daripada umatku tertusuk duri di kakinya, maka aku akan merasakan sakitnya di dalam hatiku. Kasih sayang baginda Nabi Muhammad kepada kita luar biasa. Ya, bahkan bukan hanya di dunia, di alam kubur, tatkala beliau menghadapi sakaratul maut, beliau juga memohon kepada Allah agar sakaratul maut yang bakal diterima dialami oleh umatnya, beliau minta untuk dibebankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengabulkan hal itu semuanya. 50% sakitnya sakaratul maut yang bakal dialami oleh umatnya ditanggung oleh baginda Nabi Muhammad 50%. Sayangnya baginda Nabi Muhammad bahkan di alam kubur beliau juga meminta kepada Allah agar amal ibadah kita dilaporkan kepada beliau. Setiap minggu dilaporkan amal ibadah kita. Kalau kelihatan amal ibadah kita baik, beliau hamidallah, bersyukur kepada Allah. Dan tatkala amal ibadah kita rusak, maksiat, penuh dengan maksiat, istighfarullah, baginda Nabi memintakan ampun kepada Allah untuk kita umatnya. Bahkan di akhirat, tatkala masya Allah di padang mahsyar, matahari turun di atas satu jengkal di atas kepala kita, semuanya panas. Baginda Nabi rela berpanas-panasan menunggu umatnya satu persatu di tepi telaga Kautsar, memberikan minum dari air telaga Kautsar dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa man syaribaha la yadma'u ba'daha abada, dikatakan dalam kitab Maulid, barang siapa yang meminumnya tidak bakal haus untuk selamanya. Kemudian setelah itu beliau berdiri di pengadilannya Allah, tatkala umatnya satu-satu dihisab oleh Allah, beliau mendampingi umatnya. Kalau umatnya tidak bisa menjawab yang dipertanyakan Allah, beliau yang menjawabnya. Tatkala ditimbang amal ibadah kita, beliau juga memberikan syafaat kepada kita. Tatkala amal ibadah kita lebih ringan daripada maksiat kita, ditambah dengan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Shiratal Mustaqim beliau juga menunggu kita. Tatkala umatnya menyeberang satu persatu, beliau angkat tangan beliau, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim, ya Allah selamatkan ini umatku ya Allah. Dia mau menyeberang Shiratal Mustaqim, selamatkan dia ya Allah. Sehingga semuanya berkumpul di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad. Bahkan baginda Nabi Muhammad tidak rela kalau masih ada salah satu umat yang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Duha, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Allah akan memberikan kepadamu sampai engkau puas wahai Muhammad. Dijawab oleh baginda Nabi, "Idzan la arda wahidun min ummati finnar ya Rabb." Kalau begitu ya Allah, aku tidak rela kalau masih ada salah satu daripada umatku yang ada di neraka-Mu ya Allah. Sehingga baginda Nabi Muhammad diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelamatkan umatnya sampai terakhir umatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan daripada neraka, dimasukkan surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Begitu sayangnya baginda Nabi Muhammad sehingga Allah berkata kepada baginda Nabi Muhammad. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan dalam satu ta'limnya, beliau katakan tatkala Allah melihat baginda Nabi Muhammad begitu sayang kepada umatnya, Allah mengatakan, "Idzan fawwadtu amra ummatika ilaika ya Muhammad." Kalau begitu ya Allah, aku serahkan semua urusan daripada umatmu kepadamu wahai Muhammad. Apa jawab baginda Nabi? Jadi umurnya urusan daripada umatnya diserahkan penuh untuk baginda Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad. Terserah baginda Nabi Muhammad bagaimana mengatur umatnya, apakah langsung mau dimasukin surga, terserah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi Muhammad? La ya Rabbi, tidak ya Allah. Wa innaka arham minni bihim. Karena engkau lebih rahmat kepada umatku daripada aku wahai Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku, kata baginda Nabi Muhammad, makhluk itu kalau sudah wafat nggak ada rasa rahmat lagi. Tapi catat kalau Khalik, yaitu engkau Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi, maka rahmatmu tidak bakal putus untuk umatku wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idzan la ukhzika an ummatika." Kalau begitu wahai Muhammad, aku tidak akan mengecewakan engkau atas apa yang diperbuat oleh umatmu. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita umatnya baginda Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyakiti hatinya baginda Nabi Muhammad. Insyaallah semuanya kita digolongkan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Di dunia kita mengaku dan di akhirat diaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad, bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad. Karena orang-orang yang memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad di akhirat, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Baginda Nabi bersabda, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka bagi orang yang tidak memandang wajahku pada hari kiamat, kata baginda Nabi. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa memandang wajah beliau, dan mudah-mudahan kita diberikan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak kita dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad. Yuhsyarul mar'u man ahab, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku maka akan bersamaku kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan minta sebelum kita tutup acara Asmaul Husna ini dan Maulid Nabi, ya, kami mohonkan kepada Kiai Haji Ahmadi untuk bisa mendoakan kita, ya, menutup dengan doa majlis ini agar kita semuanya yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.